Ian buka pintu apartemennya dan langsung disambut oleh wajah Taeyong yang terlihat kusut, senyuman di wajah kedua pipi Taeyong. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Taeyong, kau baik-baik saja? Taeyong tak memberi jawaban, dia langsung memeluk Ian dengan erat dan mencari kenyamanan di sana. Dia sangat merindukan Ian. Taeyong memejamkan matanya meresapi aroma harum tubuh Ian. Taeyong menganggap dia harus jujur kepada Ian dan soal proyek itu Taeyong juga harus jujur. Taeyong berbaring di atas paha Ian, dia menikmati pijatan yang berikan Ian di kepalanya. Ian menyukai rambut Taeyong yang begitu tebal itu. Ini soal Lisa. Dengan seketika usapan tangan Ian di rambut Taeyong langsung berhenti. Dia sedikit syok. Kau baik saja, kau pasti akan marah padaku. Lanjutkan. Pihak agensi mengatur proyek pemotretan dengan Lisa. Dia akan menjadi pasanganku. Aku menolaknya, tapi direktur mengancamku bahwa media akan mengungkap berita aku dan Lisa karena kemarin aku mengantarnya pulang. Ian merasa bimbang, rasa cemburu langsung berdatangan saat Taeyong mengatakan hal itu. Tapi di sisi lain, tidak boleh egois. Taeyong adalah seorang idol yang dituntut untuk profesional. Itu sudah kewajibanmu. Taeyong langsung mengubah posisinya menjadi duduk. Dia menyentuh kedua pipi Ian. Jangan izinkan jika kamu merasa terpaksa. Aku tak masalah jika harus menanggung kerugian agensi. Perasaanmu lebih penting. Sungguh aku sangat merindukanmu. Dasar rindu tidak. Mengantar mantan pacarmu pulang kan menyebalkan. Jika kau berani mengantarnya lagi, kalian berdua mengerikan sekali. Taeyong terkekeh saat memasang wajahnya kesal. Taeyong lalu memeluk Ian lagi dengan begitu erat sampai Ian tak. Taeyong, kau membuatku sesak napas. Kau sangat menggemaskan. Dasar kau pencari kesempatan. Jimin selalu mendesak Taeyong agar berlepas, namun Taeyong tidak akan melakukannya tanpa ikatan pernikahan. Jimin juga mengajarkan Taeyong melakukan hal-hal yang agar pasangan tak bosan. Ia terkejut saat Taeyong memeluknya erat dari belakang, padahal Ian baru saja ingin membuka kulkas. Taeyong mengacup pipi Ian, dia merasa geli saat hidung mancung. Taeyong mengulang-ulang pipinya. Taeyong, kau belum memberiku hari ini, aku merindukannya. Kemudian Taeyong, Ian, dan
Dengan Taeyong langsung menyapa rongga Yen. Yen membalikkan tubuhnya menghadap Taeyong agar posisi mereka lebih nyaman. Yen mengimbangi permainan Taeyong, mereka berbarang menghasilkan bunyi. Yen mencengkram punggung Taeyong dengan kuat sampai keduanya kehabisan napas. Keduanya saling bertatapan. Taeyong merasa Yen malam ini sangat cantik, dan tetapi itu terlihat Yen mengalungkan kedua tangannya di leher Taeyong. Kemudian dia sebuah Taeyong mengimbanginya. Kepala mereka bergerak kiri kanan. Yen menyentuh. Kemudian dengan lembut Taeyong sempat terkejut dengan tindakan Yen. Akhirnya Taeyong kembali. Yen dengan panas dan tangannya menekan lembut. Yen merasakan darahnya berdesir. Dia sudah masuk kategori pacaran ala barat seperti artikel yang dibacanya dulu. Rasanya Yen menarik rambut Taeyong kasar. Rasanya semakin sampai Yen merasakan bagian Taeyong. Yen menggigit bibirnya. Rasanya aneh. Tidak ada seorang pun yang kecuali Taeyong. Yen merasa dirinya yang panas. Mereka belum pernah sejauh ini. Yen memeluk Taeyong agar tidak lunglai. Mereka luar biasa. Yen merasakan kau membuat Taeyong. Maaf, aku sudah tidak tahan. Kurasa kita tidak perlu menanya lagi, Taeyong. Aku tidak bisa menjaminnya, Yen. Kau membuatku goyah. Taeyong mengerjapkan matanya. Dia melihat Yen yang duduk melamun di atas ranjang. Taeyong mendekati Yen dan memeluknya dari belakang sambil memberi sebuah apakah kau memikirkan yang semalam? Yen mengira lemah. Taeyong meraih tubuh Yen lalu membaringkan di atas. Mereka tidur di atas ranjang dengan posisi Yen merebahkan kepalanya dengan nyaman. Dia dapat mendengar detak jantung Taeyong yang berirama. Usapan lembut di kepalanya membuat Yen tenang. Jangan dipikirkan, oke? Aku tidak masalah. Mulai sekarang tidak ada percobaan. Tapi bagaimana jika kau bosan padaku? Hei, aku mencintaimu. Untuk menjagamu itu bukanlah hal utama. Yen menenggelamkan kepalanya di ceruk leher Taeyong sambil mengusap-ngusap pipi Taeyong. Taeyong memeluk Yen yang berada di atasnya dengan erat. Tangan Taeyong mengusap membuat napas Yen tertahan. Ia benar-benar lupa daratan jika sudah berdengan Taeyong, karena rasanya terlalu menyenangkan, terlalu asyik, sampai lupa jika kedua pintu kamar mereka ada yang buka.
Ian, astaga, apa yang kalian lakukan? Oma, Taeyong dan Ian sama-sama terkejut dan menoleh ke arah pintu yang telah terbuka. Ian melotot, dia langsung meminggat dari dompet Taeyong. Taeyong juga sama terkejutnya. Wajah Ian terlihat sangat pucat, sama halnya dengan Taeyong. Maaf Moni, hubunganku dengan Ian sudah lama. Kami sebatas kekasih saat ini mungkin. Apa? Kekasih? Taeyong dan Ian mengangguk secara bersamaan. Tolong jawab Oma dengan jujur, apakah kalian sudah melakukannya? Ian tersedak padahal dia sedang tidak minum air. Sama halnya seperti Taeyong. Oma, kami tidak sejauh itu. Apakah kalian yakin? Oma melihat Ian berada dasar agresif. Kok wanita, seharusnya kau yang dibawa. Taeyong meneguk salib, wajahnya kasar. Oma terlalu mengerikan. Tapi aku bahagia akhirnya Putri punya kekasih artis, tampan dan kaya pula. Andaikan saja aku sudah saya Ian. Oma, Ian menegur omanya karena terlihat sangat mata duitan. Taeyong, jika kau ingin melamar Ian, berikan mas kawin yang banyak. Karena putriku ini sangat spesial, kau tahu sendirilah. Taeyong tertawa mendengar hal itu. Tenang saja, Omonim, kau akan melakukan apapun untuk Ian. Oma, Ian memasang wajah kesal. Sampai jumpa sayang. Taeyong, ingat jangan menabur sembarangan. Ingat jangan bersampai putriku, ingat itu. Oma menunjuk ke arah wajah Taeyong, kemudian tertawa dan langsung keluar dari pintu utama. Ian melah nafas lega, ibunya memang sangat memancing kesabaran. Wanita itu juga barbar sama seperti Ian, tapi Ian tidak seliar ibunya. Ian duduk di pangkuan Taeyong. Taeyong menyuapnya pancake sambil sekali satu suapan, satu kecupan. Jika tidak habis, maka akan berakhir dengan acara sarapan mereka berakhir sangat lama. Taeyong, sebentar lagi aku harus berangkat praktikum. Kau tahu aku ditugaskan di rumah sakit sekarang, mungkin aku sering lembur. Aku akan mengantarmu jaga kesehatan sayang, jangan dipaksakan lembur. Bagaimana jika kau sakit? Aku dengar dokter di situ dia sangat menyeramkan, suka menggoda gadis-gadis muda. Ia tersenyum, apakah aku takut? Aku bertemu dengan dokter Kim Yeon Suk. Ya, oh ya Tuhan, aku sudah bertemu dengannya. Dia memasang ekspresi wajah terkejut. Dia orang yang menyenangkan, ramah, perhatian, lembut, penyabar. Tak seperti anaknya ini yang menyebalkan. Taeyong mendesah pasrah dan memasang wajah sebal. Dunia itu begitu sempit. Kenapa ia secepat itu bertemu dengan ayahnya? Ayahnya bukanlah orang yang mudah. Dia sangat pemilih dalam segala hal. Bahkan itu sendiri tak suka saat Taeyong berkencan dengan Lisa.
Wajah Taeyong mendadak cemberut. Yunsuk memang seperti itu, namun dia heran kenapa Yunsuk mudah akrab dengan Yen. Apakah ayahnya itu menyukai Yen? Taeyong masih ingat perkataan ayahnya. Aku tidak akan membiarkan gadis sembarangan menjadi menantuku. Dia adalah seorang gadis yang mendekati kata